walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Syekh Ali Jaber diminta untuk meminta maaf kepada Syekh yang menjadi korban pencurian. Syekh Ali Jaber juga memberikan masukan kepada para pelaku agar segera bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kita berduka, seorang ulama dan pendakwah Indonesia, Syekh Ali Jaber, telah wafat pada Kamis 14 Januari 2021 jam setengah 9 pagi tadi. Kabar ini banyak sekali tersebar di media sosial. Meski sebelumnya sempat dirawat akibat COVID-19, Syekh Ali Jaber ini sudah dinyatakan negatif COVID-19 sebelum akhirnya meninggal dunia pada pagi tadi. Ulama kelahiran Madinah pada 3 Februari 1976 ini memiliki nama lengkap Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber. Nah, di sini kita akan berbicara bagaimana profil dan biodata dari Syekh Ali Jaber ini. Dan banyak sekali yang menarik di sini, dari mulai Ali Jaber kecil sampai Ali Jaber pernah disalami oleh 3 pencuri. Di usia yang sangat masih muda, yaitu pada umur 11 tahun, Syekh Ali Jaber telah hafal 30 juz ayat Al-Quran dan mulai berdakwah di masjid-masjid. Ali Jaber telah menekuni membaca Al-Quran sejak kecil. Ayahnya lah yang mengawali, memotivasi Ali Jaber untuk belajar Al-Quran dalam mendidik agama, khususnya Al-Quran dan salat. Ayahnya sangat tegas, bahkan tidak segan-segan memukul bila Ali Jaber kecil tidak menjalankan salat. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang religius. Di Madinah, ia memiliki masjid besar yang digunakan untuk syiar Islam. Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara, Ali Jaber dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya dalam syiar Islam. Meski pada awalnya apa yang ia jalani adalah keinginan sang ayah, jadi lama-kelamaan Syekh Ali Jaber menyadari itu sebagai kebutuhannya sendiri. Dan pada usia 11 tahun, ia telah hafal 30 juz Al-Quran. Nah, semua jenjang pendidikannya, baik formal maupun non-formal, ditempuh di kota Madinah. Syekh Ali Jaber pun lahir di kota Madinah. Syekh Ali Jaber datang ke Indonesia pada tahun 2008 untuk meneruskan dakwahnya. Metode dakwahnya selalu lembut dan mendapat begitu banyak respon dari masyarakat Indonesia. Ia pun giat berdakwah dari kota hingga pelosok daerah. Pada 2011, Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia. Jadi dari tahun 2008 sampai 2011 itu rentang yang sangat pendek sekali untuk seseorang menjadi seorang warga Indonesia secara resmi. Ia juga turut melahirkan banyak generasi penghafal Al-Quran, termasuk dalam salah satu program televisi untuk mencari anak-anak penghafal Al-Quran. Pada 2016 lalu, sebuah pemandangan menarik tersaji saat 3 pencuri mencium tangan Ali Jaber. Ini ceritanya. Jadi ketiga pencuri itu diketahui menggondol mobil Syekh Ali Jaber di kantor yayasannya. Lalu 3 pencuri tersebut berhasil ditangkap polisi. Nah, di sini dengan tangan diborgol, ketiganya mencium tangan Syekh Ali Jaber sambil meminta maaf. Nah, Ali Jaber berucap seperti ini. Mereka hadir di sini dan saya hanya mendoakan mereka di saat ini maupun sesudah ini. Semoga ini menjadi sebab hidayah. Semua kita punya salah, tapi ini kesempatan kita membuka pintu taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa kita pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin juga dari polisi sangat membantu orang yang mau benar-benar bertaubat. Jadi ulama Syekh Ali Jaber juga pernah menjadi korban penikaman seorang pria saat berceramah di Bandar Lampung pada hari Minggu tanggal 13 September lalu. Jadi Syekh Ali Jaber sempat menagih serangan pelaku, tapi tetap melukai bahu di sebelah kanan.
dari Syekh Ali Jaber. Nah, tersangka ini bernama Alvin Andrian, kelahiran 1 April tahun 1996 dan berhasil diamankan. Alvin Andrian ini sempat menjadi viral juga. Nah, di masa pandemi virus corona, Syekh Ali Jaber juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pada setiap dakwahnya. Yang lebih membuat hati kita sedih yaitu ketika Syekh Ali Jaber ini berpesan kepada anaknya. Nah, anaknya yang bernama Hasan Jaber. Nah, sebelum meninggal dunia, begini pesan dari Syekh Ali Jaber: jaga salat sama jaga mama, yang penting salat. Itu yang diucap oleh Hasan Ali Jaber, yaitu anak dari Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan Al Hasan Al Jaber bisa meneruskan jejak sang ayah. Jadi semoga saja Syekh Ali Jaber diterima di sisi Allah. Ini berita yang sangat mengejutkan sekaligus membuat kita sedih sebagai umat Islam, karena kita kehilangan seorang tokoh yang sangat lembut dalam berceramah, yang sangat jernih dalam berpikir dan bertingkah laku, benar-benar seperti ulama kebanyakan. Oke, mungkin cerita saya ini tidak kena mengena dengan Sumatera Barat, tapi yang penting kita semua orang sebagai bangsa Indonesia, apalagi sesama Muslim. Dan Syekh Ali Jaber adalah seorang syekh yang sangat lembut. Saatnya hari ini memang saatnya kita bangsa Indonesia harus berduka karena kehilangan syekh yang sangat baik. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.